TV. Pada hari itu tidak ada satu orang pun yang dizalimi. Ya. Dizalimi di sini maksudnya apa? Pada hari itu tidak ada satu jiwa, satu manusia pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang-orang yang banyak berbuat dosa pun saat itu dia enggak dizalimi. Dizalimi di sini dalam arti apa? Orang yang melakukan amal kebaikan tidak akan dibalas Allah saat itu melainkan kebaikannya. Ya. Demikian juga orang yang melakukan kejahatan tidak dibalas Allah Ta'ala kecuali sesuai dengan kejahatannya. Maka orang yang melakukan kebaikan saat itu tidak dizalimi dengan mengurangi kebaikannya. Demikian juga orang yang berbuat keburukan sekalipun tidak dizalimi dengan menambah keburukannya. Maka saat itulah keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Kalau di dunia ini susah kita ketemu keadilan. Kapan keadilan itu tegak? Nanti di akhirat. Kenapa bisa tegak keadilan itu di akhirat? Karena yang menjadi hakimnya Allah. Kalau di dunia hakimnya manusia, makanya kadang-kadang vonisnya itu jauh panggang dari api. Iya kan? Baru-baru ini kan viral tuh. Ada orang merugikan negara 300 triliun. Vonisnya 6,5 tahun. Sampai banyak orang buat video saya lihat, ya, dia bilang, biarlah saya di penjara 10 tahun, asalkan saya dikasih 5 triliun aja lah gitu. Itu 5 triliun, jajan kita 100 juta setiap hari sampai mati pun nggak habis. Ya, misalnya kita punya duit 5 triliun, setiap hari kita jajan lontong, jajan lotek, jajan apa gitu, 100 juta dihabisin setiap hari, nggak habis itu sampai kita mati saking banyaknya. Tapi bisa di dunia ini keluar vonisnya 6,5 tahun. Kenapa? Karena hakimnya manusia. Ya. Padahal salah satu perintah Allah yang paling dasar itu adalah menegakkan keadilan. Maka Islam itu, seluruh hukum Islam mengandungi prinsip keadilan. Kenapa? Prinsip dasar Islam itu menegakkan keadilan. Makanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Setiap khatib berkhutbah hari Jumat, ayat ini biasa dibaca di hujung khutbah. Ya, setelah membaca doa, biasanya khatib akan membaca ayat itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya kan? Apa maksud itu ayat? Sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kalian untuk menegakkan keadilan dan berbuat baik. Kalau kita perhatikan itu ayat, Allah lebih dulu perintahkan menegakkan keadilan baru berbuat baik. Kenapa? Karena kalau sudah adil pasti baik. Tapi baik saja belum tentu adil. Begitu. Ya. Baik saja belum tentu adil. Kalau adil pasti baik. Ya. Kira-kira bagi yang terdakwa divonis 6,5 tahun itu baik atau tidak untuk dia vonis itu? Untuk dia baik dong. Tapi apakah itu adil? Enggak. Ya. Sama halnya begini, misalnya Bapak Ibu punya anak 5 orang. Lalu salah satu anak disayang betul. Dikasih makanan yang enak, difasilitasin.
Kira-kira itu baik atau tidak? Ya baik, berbuat baik dengan anak, tapi tidak adil. Rusaknya di situ. Nabi kan perintahkan i'dilu baina auladikum. Bersikap adillah kamu terhadap anak-anak kamu. Makanya yang paling prinsip dalam Islam itu adalah menegakkan keadilan dan menentang segala bentuk kezaliman. Allah sampai berfirman dalam hadithul qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Jadi Allah itu mengharamkan zalim terhadap dirinya. Maka di dunia dan di akhirat Allah enggak bakalan zalim. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku jadikan haram bagi kalian berbuat zalim itu. Karena Allah Ta'ala saja mengharamkan terhadap dirinya, apalagi terhadap kita. Maka di hari akhirat nanti, pada hari kiamat, di situ akan ditegakkan pengadilan. Pengadilan yang paling adil, pengadilan yang di akhirat. Ya, hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini kita bisa lepas, itu orang yang divonis bersalah, katakanlah misalnya merugikan negara sekian miliar begitu. Itu cuma yang diketahui oleh KPK, yang diketahui oleh pengadilan, yang diketahui oleh penyidik, dan yang ketangkap. Yang sebelum-sebelum itu nggak ketahuan kan, nggak masuk kasus dia kan. Misalnya dia sudah menjabat sekian puluh tahun, ketangkapnya cuman yang kasus yang ini, kasus yang lain nggak ada diungkap di persidangan, nggak masuk vonis begitu. Di akhirat nanti ndak, semua kasus mulai kasus paling kecil sampai paling besar, kasus kita sepanjang hidup diadili di hadapan Allah. Dan saat itu Allah menyatakan la tuzlamu nafsun syai'ah, tidak ada satu orang pun yang dizalimi Allah hari itu. Maka orang-orang yang melakukan amal kebaikan, Allah tidak bakalan kurangin sedikit pun dari kebaikannya, gak akan berkurang. Oleh karena itu, jangan takut ada kebaikan kita yang tak dinilai. Kita ini kadang-kadang sering mendengar kata-kata orang begini, kebaikanku tidak dihargai. Itu manusia yang gak menghargai. Makanya gak usah bersedih. Kalau orang misalnya gak menghargai kebaikan kita, biarin aja. Karena memang manusia gak bisa ngasih balasan apa-apa untuk kita. Tapi ketahuilah, tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun yang tidak dihargai oleh Allah. Pasti. Ya. Jangan merasa kecewa kalau misalnya tidak ada yang mengetahui kebaikan kita. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui dan menyimpannya. Jangan merasa sedih kalau ada orang yang melupakan kebaikan kita. Karena ada Allah Ta'ala yang tidak mungkin lupa dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya, maka orang yang melakukan amal soleh tidak akan dizalimi Allah Ta'ala di akhirat dengan mengurangi kebaikan yang telah dia buat. Malah Allah tambah lagi dari kebaikan yang kita lakukan. Kita lakukan satu kebaikan, Allah Ta'ala balas berapa? 10. Satu kita buat, Allah balas 10. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah beri balasannya 10, minimalnya 10. Demikian juga orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Orang yang berbuat dosa pun saat itu enggak dizalimi Allah. Hukuman yang mereka terima itu sesuai dengan keburukan yang mereka lakukan. Makanya nanti orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu tidak ada satupun yang merasa dizalimi. Nggak akan ada. Setiap yang masuk neraka itu sudah legowo masuk ke dalam neraka. Kenapa? Dia tahu itu akibat perbuatannya. Maka saat itu dia tidak menyalahkan Allah. Tapi yang dia salahkan adalah diri dia sendiri. Beda dengan pengadilan dunia.
pengadilan dunia banyak orang kemudian masuk penjara, diadili, yang dia salahkan siapa? Pemutus keadilan itu. Karena memang tidak difungkiri juga ada orang-orang yang divonis melebihi dari keburukan yang dia lakukan. Ada ibu-ibu, nenek-nenek nyuri 7 batang bambu, vonisnya 7 tahun. Ada yang 300 triliun, 6,5 tahun. Nanti dapat remisi lagi. Sadar nggak sadar kita sudah bebas ya. Nah, ya kan? Di dunia ini begitu. Orang yang masuk ke dalam penjara itu, ketahuilah tidak semua bersalah. Ya. Walaupun vonisnya dia bersalah, tapi hakikatnya tidak semua orang yang mendekam di penjara itu orang yang bersalah. Sebahagian dari mereka karena besarnya kuasa yang menekan dia, akhirnya masuk ke dalam penjara. Makanya Nabi Yusuf dulu seorang nabi pun mendekam dalam penjara. Apakah karena Nabi Yusuf melakukan kesalahan pidana? Tidak. Tapi karena besarnya kuasa orang yang ingin memenjarakannya, jeblos. Makanya itu dibilang, saya melihat satu videonya Mahfud MD itu. Ya, benar juga rasanya yang dia bilang tuh. Dia bilang begini, sebisa mungkin jauhi berurusan dengan orang-orang yang menjadi penegak hukum. Mau itu kepolisian, mau itu mungkin hakim-hakim, jaksa begitu, ya. Jauhi saja. Kenapa? Silap-silap bisa kita yang masuk. Ya, silap-silap bisa kita yang masuk. Ya, mending ambil jarak saja. Ya, bersosial misalnya kita tetanggaan bersosial biasa saja. Tapi ingin masuk ke ranah-ranah itu, ya kata beliau nih yang saya dengar, mending agak dijauhi saja. Kenapa? Ada orang-orang yang punya kuasa, dia bisa menjerat kita mungkin dengan berbagai pasal yang sesungguhnya kita nggak melakukan. Tapi karena kita tidak ada kuasa untuk melawan, jeblos kita masuk. Atau mungkin nanti dicari-cari. Kita ini kalau dicari-cari, dikorek-korek, ada aja salahnya. Coba misalnya kita dikorek-korek, tiba-tiba kita tak bayar PBB. Ya, apakah semua ini bayar PBB setiap tahun? Pasti ada yang tidak bayar kan? Didiamin aja itu rumah, nggak pernah dibayar pajaknya gitu kan? Kalau misalnya itu dikorek-korek, ketemu juga salah itu. Secara undang-undang kan salah itu. Habis kita dibuatnya kan? Atau misalnya kita mendirikan bangunan tanpa izin, begitu kan? Kita ini kan masih banyak begitu. Kita merasa itu tanah kita, kita bangun aja kan begitu. Secara undang-undang itu kan salah. Harus ada izin dulu mendirikan bangunan. Dulu namanya IMB kan? Izin untuk mendirikan bangunan. Kalau itu dikorek-korek kesalahan kita, ketemu aja itu pasalnya salah gitu. Makanya kata dia, mending ambil jarak aja dengan orang-orang yang memang punya kuasa ke situ. Maka ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam penjara, sebetulnya mereka tidak bersalah, tapi karena besarnya kuasa orang yang hendak memasukkannya, bisa aja masuk ke dalam penjara itu, ya. Maka di akhirat nanti tidak akan ada orang yang dizalimi Allah. Maka ahli neraka masuk ke dalam neraka pun tidak ada satu pun yang merasa terzalim. Oh, aku dizalimi dimasukkan ke dalam penjara, enggak ada. Saat itu semua hanya menyalahkan dirinya. Makanya mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai kata dulu saat di dunia kita mau mendengar, kita mau memikirkan peringatan-peringatan yang disampaikan itu, sudah barang tentu kita tidak menjadi ahli neraka hari ini. Tapi karena degil, bandel, nggak mau mendengar, nggak mau mikirin nasihat yang disampaikan, tetap diingkari, akhirnya mati masuk neraka. Saat itu yang disalahkan siapa? Diri sendiri. Nggak akan ada satupun yang menyalahkan Allah. Kenapa? Karena semua merasa sudah ditegakkan keadilan itu. Jadi sangkin adilnya Allah Ta'ala memutus di padang mahsyar itu, sampai-sampai orang yang bersalah, orang yang akan dihukum pun sudah merasa adil keputusan yang dibuat untuk dia.
Buktinya apa? Mereka tidak ada satupun yang menghujat Allah, menyalahkan Allah. Semua menyalahkan dirinya sendiri, menyesali perbuatannya sendiri. Baik, kemudian pada hujung ayat ini kata Allah Ta'ala, وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan tidaklah mereka dibalas kecuali apa yang mereka perbuat. Nah, ini penjelasan tambahan bahwa Allah tidak menzalimi seorang pun nanti di akhirat. Ya. Bentuk Allah Ta'ala tidak menzalimi satu jiwa pun di akhirat nanti, Allah Ta'ala hanya membalas sesuai dengan apa yang diperbuat. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika kita melakukan kebaikan, maka yang dibalas Allah kebaikan. Jika kita lakukan keburukan, maka yang dibalas Allah Ta'ala keburukan. Nah, itu saja. Maka sangat adil. Ya, sangat adil saat itu. Tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya membalas sesuai dengan apa yang kita perbuat. Ya. Maka apa yang akan kita terima nanti di akhirat sesungguhnya adalah buah dari setiap perbuatan kita saat di dunia. Itu saja yang dikembalikan Allah Ta'ala. Makanya hakikatnya saat kita berbuat baik, kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Demikian juga saat kita melakukan keburukan, hakikatnya kita sedang berbuat buruk terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang kita lakukan pada akhirnya kembali kepada kita. Zahirnya saja kita buat baik dengan orang, tapi sesungguhnya kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita. Demikian juga zahirnya saja mungkin kita berbuat buruk kepada orang, menzalimin orang, merendahkan orang, tapi hakikatnya kita sedang merendahkan diri kita, menghinakan diri kita. Kenapa? Karena akibat dari itu nanti akan dikembalikan semula kepada kita. Ya. Jadi mikir-mikirlah saat kita hendak melakukan sesuatu, ya, walaupun mungkin pada zahirnya itu dialamatkan kepada orang, namun hakikatnya untuk diri kita sendiri. Maka jika kita ingin memetik kebaikan yang banyak, maka taburlah kebaikan yang banyak. Jika kita tidak ingin memetik keburukan yang banyak, maka jangan tabur keburukan yang banyak. Ya, kurang-kurangin menzalimi orang, kurang-kurangin ngata-ngatain orang, kurang-kurangin merendahkan orang. Ya, bertekad ini sudah 2025, bertekadlah di sisa usia ini aku baik ajalah sama orang. Nah, kita ini kadang-kadang paling banyak dosa kita dengan manusia. Ya. Paling banyak dengan manusia. Lisan yang nggak bisa dijaga, tangan yang nggak bisa dijaga, mata yang nggak bisa dijaga, telinga yang nggak bisa dijaga. Ya. Banyak dosa kita. Maka ini sudah 2025, bertekadlah kurang-kurangin hal-hal yang seperti itu. Berusaha semaksimal mungkin kita untuk memperbaiki diri kita. Karena setiap apa yang kita perbuat kembali kepada kita. Baik. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Nanti di akhirat itu ada pengadilan Allah. Pengadilan yang sangat adil. Saking adilnya tidak ada satupun yang dizalimi saat itu. Ketika nanti Allah menegakkan pengadilannya di akhirat, maka hasil putusan terhadap manusia ini terbagi dua. Ada yang mendapat vonis masuk surga, dan ada yang mendapat vonis masuk neraka. Namanya juga hari di mana diputuskan, maka hasil keputusan itu ada dua. Antara masuk surga atau masuk neraka. Itu vonisnya. Sama dengan orang yang berperkara di dunia ini, antara dia menang dalam berperkara atau dia kalah. Dan begitu. Di akhirat juga demikian. Nah, pada ayat 55 ini Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang mendapat vonis bebas dan masuk surga. Bagaimana nanti keadaan mereka setelah dapat keputusan itu? Kata Allah pada ayat 55, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun.
Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni syurga. Penghuni syurga ini orang-orang yang mendapat vonis tadi, bebas dari neraka, masuk ke dalam syurga. Ya. Bagaimana mereka pada hari itu? Fi syughulin, berada dalam kesibukan, sibuk mereka. Tapi sibuknya sibuk dalam kenikmatan. Kalau kita biasanya kalau sibuk nggak menikmati, ya kan? Kalau di dunia biasanya kalau sibuk itu tidak menikmati. Biasanya kalau kita sibuk, lelah, bekerja dan lain sebagainya, stres begitu. Di surga nanti mereka sibuk, tapi kesibukannya dengan kenikmatan. Maka setiap kesibukan mereka itu menyumbang kenikmatan untuk mereka. Kesibukannya menikmati kenikmatan, bukan sibuk bekerja seperti di dunia misalnya. Kalau di dunia ini kita sebut sibuk, biasanya alamatnya banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Di akhirat mereka yang masuk surga ini sibuk, tapi kesibukannya menikmati berbagai macam kenikmatan yang ada di sana. Ini memberi isyarat kepada kita sangat banyak jenis-jenis kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Sampai-sampai untuk menikmati itu semua, Allah mengatakan ahli surga itu sampai sibuk. Bukan cuma satu tempat, bukan cuma satu jenis, tapi ada berbagai macam jenis kenikmatan yang ada di dalam surga Allah. Antaranya apa? Kata Allah Ta'ala pada ayat 56, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Antara kenikmatan di dalam surga itu yang mereka sibuk dengannya, hum wa azwajuhum, mereka bersama dengan pasangan mereka. Jadi ada pasangan. Kita kalau sedang berada di tempat yang bagus, mewah, tak ada pasangan, hambar rasanya. Misalnya nih, Bapak misalnya booking hotel bintang 5, tapi yang nginap Bapak sendiri. Gimana tuh rasanya? Hambar. Iya kan? Kalau nginapnya sudah hotel bintang 5 yang bagus, supaya nikmat harus bawa pasangan, bawa istri, ya, atau bawa keluarga begitu. Kalau kita sendiri nggak enak. Saya kalau sendiri, saya cari hotel yang paling murah. Pokoknya aman, mobil parkir di situ, cuma numpang tidur. Kalau ada yang 150.000, 150.000 lah. Tapi kalau sama istri, baru cari yang agak bagus sedikit begitu. Surga itu kan tempat yang sangat mewah. Kalau di sana jomblo, nggak enak. Makanya di surga itu nggak ada yang jomblo. Ya, nggak ada yang single di sana. Semua pada punya pasangan. Mau dia punya pasangan di dunia atau tidak, di surga punya pasangan. Apakah tetap pasangan kita di surga, pasangan kita saat di dunia? Kalau sama-sama masuk surga bisa. Lalu bagaimana kalau salah satunya misalnya di neraka? Apakah kita tetap punya pasangan? Banyak ban serap di sana. Jangan ragu itu. Ya, ban serapnya dengan kualitas premium. Ya, bukan ban serap yang botak, ya kan? Kualitasnya premium, nggak ada kurangnya sedikit pun. Ya. Makanya kalau degil-degil pasangan kita, udah terserah kau aja lah. Kau nanti ke neraka, aku ke surga. Di surga itu nggak akan ada yang jomblo di sana. Ya. Mau dia tidak menikah saat di dunia atau menikah saat di dunia kemudian mungkin berpisah. Kalau masuk surga pasti bersama pasangan. Ya kan? Menikmati berbagai macam kenikmatan itu kan supaya terasa lengkap kalau kita ada pasangan. Analoginya tadi misalnya nginap di hotel, atau nggak usah lah nginap di hotel, makan yang enak aja. Kalau kita sendiri itu gimana begitu?
Ya, saya kalau sendiri makan itu ya cuma menghilangkan rasa lapar, udah. Mau ampera ketemu, ampera jadi. Nggak mencari yang gimana-gimana. Tapi kalau sudah bersama pasangan, barulah kita ingin mencari yang lebih enak, yang lebih nyaman. Kenapa? Karena bersama pasangan begitu. Ya, selain makan ada kenikmatan tersendiri begitu. Ya. Hum wa azwajuhum, mereka bersama pasangan mereka fi dhilalin, berada di bawah naungan-naungan surga itu. Apa yang menaunginya? Daun-daun yang ada di dalam surga Allah. Apakah karena panas surga itu? Enggak. Surga itu enggak panas. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, udara di surga itu tidak panas dan tidak dingin. Maka enggak akan ada orang keringatan di surga. Dan enggak akan ada orang yang menggigil di dalam surga sampai harus pakai jaket begitu, enggak ada. Enggak akan ada. Temperatur udara di situ udah diatur Allah Ta'ala, sehingga tidak ada orang yang merasa tersiksa dengan udara itu. Kita ini kan kalau panas tersiksa, terlalu dingin juga tersiksa. Di surga itu enggak ada dua-duanya, nyaman, tenang. Kenapa Ustadz bisa cerita? Apakah sudah sampai ke sana? Belum. Begitu kata Allah dalam Quran, dan kita wajib percaya. Mudah-mudahan nanti saya duluan ke sana, ya kan? Bapak Ibu yang menyusul. Atau Bapak Ibu menyusul, saya duluan ke sana, kan begitu. Pokoknya ketemulah kita di sana begitu. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana mereka di bawah naungan itu? Alal araiki muttaqiun, sedang berbaring bersandar di atas pelamin-pelamin yang indah, di atas permaidani-permaidani yang super mewah. Wah. Di situ lagi nyantai begini. Bersama pasangan. Bayangkan kita meninggalkan semua aktivitas, kesibukan, beban pikiran kita, lalu pergi berlibur, katakanlah ke Bali begitu. Nggak ada beban pikiran ini. Sama pasangan, duit cukup, semua serba cukup. Kira-kira nikmat apa bukan? Pasti nikmat. Nggak ada beban pikiran sama sekali. Tenang, pasti sangat nikmat. Yang nggak nikmat itu kan pergi liburan tapi otaknya di tempat kerja, kan begitu. Itu yang tak nikmat itu. Akhirnya liburannya pun otaknya terus mikirin kerja. Waduh, ini ngejar waktu lagi, pekerjaan ini belum selesai lagi begitu kan. Itu salah satu kenikmatan yang akan diperoleh oleh ahli surga. Yang paling hebat lagi apa? Tadi itu antara contohnya. Kata Allah Ta'ala, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Di dalam surga itu juga antara kesibukan mereka dengan kenikmatan, kesibukan mereka dengan berbagai macam jenis buah-buahan. Makanannya buah-buahan. Maka salah satu makanan yang paling bagus itu buah-buahan. Buah itu sangat bagus dimakan. Saya nggak tahu apakah di antara Bapak Ibu ada mengenal seorang artis dulu super gemuk. Ya. Saya dulu nggak kenal-kenal juga sama dia. Cuma karena melihat video-video dia sekarang, lalu melihat video dia dulu, memang sangat gemuk. Namanya Dewi Huges. Mungkin ada ibu-ibu pasti kenal. Dulu badannya besar betul. Rasanya hampir 200 kilo tuh berat badannya. Kalau cerita dia saya dengar di video itu, sudah hampir sesak nafas. Sudah sesak nafasnya, sampai susah bernafas, susah jalan. Saking gemuknya. Ya. Sekarang kurus, cantik, bersih kelihatan wajahnya. Apa yang dia lakukan? Dia menyebut makanan dia real food. Buah. Di jus tanpa campur-campur minum. Buah dibeli, dimakan. Sehat. Ya, enggak sakit-sakitan. Kita ini kan banyak penyakitan gara-gara apa? Enggak sehat makanan kita. Buah sudah sehat, kita olah jadi nggak sehat. Alpukat itu kan sangat sehat, sangat bagus, banyak khasiatnya. Tapi kita nggak sehat kita buat. Kenapa? Kita jus. Jusnya campur dengan coklat, campur dengan susu, campur dengan gula, campur dengan es. Baru kita minum. Yang asalnya sehat jadi nggak sehat. Pisang itu sehat, bagus dikonsumsi. Kita nggak mau makan langsung, harus digoreng,
campur minyak, minyak itu sumber penyakit, campur tepung, tepung itu sumber penyakit. Pokoknya harus digoreng. Itu selera kita. Padahal mestinya pisang itu dimakan begitu saja, sehatnya minta ampun. Bagus begitu. Tapi memang selera kita beda begitu. Sukanya digoreng-goreng terus kan begitu. Akhirnya minyak itu jadi penyebab penyakit lagi untuk kita. Buah itu kalau murni, itu makanan yang sangat bagus. Lahum fiha fakihah. Maka makanan ahli surga itu nanti salah satunya adalah buah. Buah apa? Buah apa saja ada di sana. Durian ada nggak? Ada. Enak aja nggak ada di surga. Itu ada. Rambutan ada. Semua buah yang ada di dunia ada di surga. Dan lebih enak lagi. Kalau kita beli durian di pinggir Arifin Ahmad itu, kalau nggak makan di tempat, siap-siap aja tekor pas balik ke rumah. Saya itu sudah nggak mau bawa makan durian ke rumah. Kenapa? Beberapa kali pengalaman saya dibawa tuh hampir nggak ada yang bisa dimakan. Nggak pintar milih karena kulitnya kelihatan bagus begitu. Sekali dibawa ke rumah dibuka, waduh. Sekarang saya nggak mau begitu, makan di tempat aja. Mana yang tak bagus tuh dia ganti sama dia. Tak merugi kita rasanya. Kalau mau makan durian saya makannya di tempat sekarang. Tak mau saya bawa ke rumah. Selain ribet, bau, sering ketipu saya. Tidak pandai milih. Mungkin dia nggak bermaksud menipu juga, ya kan? Kita aja nggak pandai milih begitu. Ya, semua makanan buah-buahan yang ada di dunia ada di dalam surga. Kalau kita membaca Al-Quran, ada beberapa buah yang sering Allah Ta'ala sebut. Misalnya min inab, anggur. Anggur itu salah satu buah yang sangat bagus. Salah satu hasil penelitian menunjukkan buah yang cukup bagus untuk menormalkan tensi darah kita itu anggur. Maka orang yang biasa tensi darahnya nggak begitu bagus, salah satu buah yang bagus kita konsumsi itu anggur. Termasuk juga yang sering disebut Allah Ta'ala dalam Quran an-nakhl, kurma. Kurma itu juga sangat bagus. Dulu waktu di Malaysia ada dosen saya, dia kencing manis, diabetes. Dia bilang, kalau saya makan kurma, kurma itu kan manis, nggak ada masalah sama sekali kan. Ya, padahal kurma itu manis. Biasanya orang yang ada masalah diabetes itu bermasalah dengan segala yang manis. Tapi cerita dia dengan kami, katanya dia setiap hari itu makan kurma nggak ada masalah sama sekali. Wallahu a'lam, ya. Karena memang kurma itu salah satu buah yang sering disebut Allah dalam Quran. Ada orang mengambil kesimpulan pintas, dia bilang, alah, di Quran itu disebut kurma karena Quran turun di Arab itu banyak kurma katanya. Ngaco itu orang yang membuat kesimpulan begitu. Sekarang di Thailand pun banyak kurma. Ya, bukan cuma di Arab saja kurma, di Israel pun banyak kurma. Makanya hati-hati beli kurma, jangan-jangan itu produk Israel. Begitu, ya. Termasuk juga yang sering disebut Allah dalam Quran ar-rumman, buah delima. Mungkin kita agak jarang mengkonsumsi buah delima, ya. Saya pernah makan, saya rasa macam tak sedap. Tapi itu salah satu buah yang sering disebut Allah Ta'ala buah ahli syurga. Dan berbagai macam buah yang lainnya ada di dalam syurga Allah Ta'ala nanti. Lebih dari itu lagi kata Allah Ta'ala apa? Walahum ma yadda'un. Dan bagi mereka ahli syurga itu apa saja yang mereka pinta. Apa saja yang diminta ahli syurga, apa saja yang mereka angan-angankan, cita-citakan dapat. Pengen apa saja dapat. Jadi kalau ditanya, apa saja kenikmatan yang ada di dalam syurga, apa saja yang kau inginkan ada. Nggak ada yang nggak ada di sana. Saat saya menyampaikan tafsir ayat ini, ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana sekiranya kalau keinginan ahli surga itu ada keinginan yang nggak baik kan? Apakah dikasih juga? Mana tahu tiba-tiba ada yang nyeleneh keinginannya begitu. Dikasih nggak tuh? Saya bilang, orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang berkualitas tinggi. Maka yang fiktor, pikirannya kotor, keinginannya yang nyeleneh-nyeleneh, itu tempatnya di neraka. Ahli surga itu keinginannya semua yang baik-baik. Makanya sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Di dalam surga itu jangankan kata-kata dusta,
kata-kata yang tidak berfaedah saja nggak bakalan kedengaran di surga itu. Saking berkualitasnya itu orang-orang yang masuk surga. Makanya dalam riwayat dikatakan, yang masuk surga itu secara langsung tanpa transit di neraka itu cuma 70.000 orang. Dari seluruh manusia yang ada, dari Adam sampai manusia terakhir, yang langsung masuk surga itu cuma 70.000 orang. Dan di dalamnya sudah termasuk para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Nyempil nggak kira-kira kita satu di antara 70.000 itu? Persaingannya ketat. Makanya soal urusan akhirat itu kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau urusan akhirat itu kalian harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Nggak bisa nyantai-nyantai, itu nggak bisa. Makanya Quran itu mengajarkan kalau urusan dunia silahkan dahulukan orang, tapi urusan akhirat jangan. Kita pengamalannya kebalik. Urusan dunia kita gontok-gontokan, sikut-sikutan, urusan akhirat kau aja duluan, katanya. Ya kan? Buktinya kosong sop depan, apa kata dia? Kau yang maju. Nggak mau dia maju. La haula wala quwata illa billah. Padahal kata Nabi, seandainya orang tahu keutamaan berada di sop yang pertama, andai kata tidak bisa dia dapatkan kecuali harus melalui proses pengundian, dia akan mau masuk mengundi supaya mendapatkan sop yang pertama itu. Saking besarnya pahala berada di sop yang pertama. Tapi sering kejadian kosong di sop yang pertama, itu tolak-tolakan yang di belakang. Kau aja yang maju, kau aja. Nggak mau dia maju. Ada yang sebagian dibuat-buat bodoh aja, kayak nggak tahu dia ada kosong di depan. Coba misalnya urusan dunia, waduh, direbut dulu sama dia tuh. Makanya dulu para sahabat itu kecemburuannya soal akhirat. Soal dunia nggak cemburu mereka. Temannya punya rumah besar, nggak pernah cemburu dia. Punya mobil bagus, nggak pernah cemburu dia. Punya bini bagus pun tak pernah cemburu dia. Nggak pernah cemburu. Kecemburuan mereka soal apa? Akhirat. Kalau sudah soal akhirat, persaingannya ketat. Makanya ada sekelompok sahabat yang miskin itu datang ke Nabi. Ya Rasulullah, itu sahabat-sahabat yang kaya sudah mendahului kami soal pahala. Kenapa kata Nabi? Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi ya Rasulullah, mereka punya harta, mereka sedekah dengan itu. Kami nggak punya harta, wahai Rasulullah. Kecemburuannya soal akhirat itu. Lalu kata Nabi, mau nggak saya kasih tahu solusinya? Supaya kalian bisa dapat pahala sedekah juga. Mau, wahai Rasulullah. Kata Nabi, berzikirlah tasbih, takbir dan tahmid 33 kali setelah selesai sholat. Ya? Tasbih, takbir dan tahmid 33 kali setelah sholat. Diamalkanlah oleh sahabat-sahabat yang miskin ini. Berselang beberapa hari datang lagi ke Nabi. Kata mereka, ya Rasulullah, amalan yang kau ajarkan kemarin sudah diamalkan juga oleh mereka. Sudahlah sedekah dengan hartanya, dapat pula pahala sedekah yang senilai dengan zikir tadi. Apa kata Nabi kepada mereka? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Kalian nggak dapat. Makanya ada nggak kelebihan orang kaya? Ada. Ada amal yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, kita nggak bisa. Makanya Imam Nawawi itu sampai membuat satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, Fadlul Ghaniyyi Syakir. Keutamaan orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang harus bersyukur loh ya. Bukan cuma kaya toh. Keutamaan pada orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Ada amal-amal yang bisa dia lakukan, kita nggak bisa. Kita kalau gaji pas-pasan, gimana mau bangun masjid? Nggak bisa. Ya kan? Kalau kita gaji pas-pasan, gimana mau mengumrohkan orang? Nggak bisa. Gimana mau menolong anak yatim? Nggak bisa kita. Kenapa? Aduh, pas-pasan. Kadang-kadang kurang begitu. Masih tanggal berapa begitu. Duitnya udah tekor gitu kan. Lebih cepat duit dihabis daripada tanggal dalam satu bulan begitu kan. Jadi ada keutamaan dari mereka. Kemudian terakhir juga kenikmatan yang akan mereka peroleh apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka mendapat ucapan selamat dari Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Secara ringkasnya begini, karena sudah masuk waktu Isya ya. Kalau misalnya dapat salam dari Prabowo tiba-tiba kirim salam sama kita.
Kira-kira senang nggak? Jujur aja lah, milih Anies kemarin pun pasti senang. Ya, pasti senang. Kenapa? Prabowo kirim salam, ditelepon langsung sama dia. Kirim salam, ucap selamat sama kita. Kira-kira gembira? Pasti gembira. Ini yang mengucapkan selamat ini siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka nanti ketika ahli surga itu masuk, apa kata Allah? Selamat, selamat, selamat. Bahasanya salamun, salamun, salamun. Dapat selamat, ucapan selamat dari presiden saja kita bangganya bukan minta ampun. Nggak usah dari presiden lah. Ada orang dapat papan bunga ucapan selamat dari wali kota, itu dipoto sama dia, ditunjukin kepada semua orang. Dapat ucapan selamat dari wali kota. Saking senangnya dia. Dari Allah. Bukan cuma ucapan saja. Bukan cuma ucapan saja. Bahkan ucapan itu menjadi realitas mereka. Maka di dalam surga itu semua selamat. Nggak akan ada yang sakit-sakitan. Yang pilek, yang mencret, yang sakit lutut, sakit pinggang, macam-macam penyakit itu nggak akan ada lagi di surga. Kenapa? Salamun, sudah selamat. Selamat dari segala hal yang tidak mengenakkan, sama ada pada zahir ataupun pada batin kita. Mudah-mudahan kita masuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz, semoga apa yang telah